Izin Bapak Ibu minta waktunya untuk mengikuti kegiatan berkaitan dengan pembahasan tentang IKM, implementasi kurikulum merdeka. Namun sebelumnya tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari menjelang siang ini kita masih bisa menikmati sejuknya udara, kipas angin, bisa minum, bisa makan. Silakan dimakan Bapak Ibu. Kita sekarang berada di ruangan di forum ini, tentunya kita akan apa? Belajar. Kita ini akan belajar. Kita sama-sama belajar. Belajar, berbagi, terus berkolaborasi. Jadi bukannya nanti saya mengajari, tapi saya itu juga belajar. Kita saling berbagi. Nanti Bapak Ibu juga berbagi. Kita saling berkolaborasi. Baik. Tentang kurikulum merdeka. Namun sebelumnya kita refresh dulu, ya. Refresh dulu. Ada yang mau mimpin SPT bisa? Ada. Oke, coba lihat ini. Coba perhatikan di sini. Kalau ada kata tepuk dan tangan, silakan bertepuk tangan. Berapa jumlah nanti? Ya? Tepuk tangan. Ya, tepuk dan tangan. Berapa jumlahnya nanti saya sebutkan contoh. Tepuk tangan. Belum. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Sudah, sebatas itu aja. Jadi tepuk dan tangan. Tepuk tangan 3. Rok, rok, rok. Tepuk tangan 1. Tepuk 1. Jangan kasih tahu semua. Tepuk 2. Belum konsentrasi Bu Ai. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 1. Tepuk 2. Satu kali tepuk pramuka. Halo. Konsentrasi. Iya. Wajah tepuk 1. Bu Bendara tepuk 3. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 3. Satu kali tepuk tangan. Ada tepuk tangan. 2 kali tepuk. Oke, udah paham semua, udah konsentrasi. Ya, ada kadang itu harus konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Tepuk 2. Konsentrasi. Alhamdulillah. Kalau udah konsentrasi kita mulai. Namun ada juga, ada yang belum. Coba tes kali ini. Ya, tebak apa yang saya katakan. Ini pasti pernah dengar. Tebak apa yang saya katakan. Ini clue-nya. Ini taruhlah hewan, nama hewan ya, kambing. Yang ini sapi. Kalau yang ini kerbau.
Baik. Lihat, perhatikan. Ini kambing. Yang ini? Yang ini sapi. Kalau yang ini? Kerbau. Oke, coba sama-sama dulu. Yang ini apa? Kalau yang ini? Kalau yang ini? Ini? Kambing. Nah, kalau yang ini? Bu? Kalau yang ini? Mas, kau perhatikan dulu. Ayo Pak Haji. Ini? Yang ini? Kalau yang ini? Nah, ini apa? Kalau yang ini? Yang ini? Coba ini masuk siapa ya? Wajah. Ini apa? Ini sapi kata Bu aja. Salah betul. Salah. Kalau yang ini apa? Kerbau. Nah, ada yang tepat? Coba. Ini? Hah? Ini kambing. Jadi coba ini saya minta. Ini mos. Yang ini? Nah, kalau ini? Air. Ya. Ini coba lagi. Ini mos. Yang ini? Kalau ini? Kalau yang ini? Air. Nah, ini? Apa Bu? Ini apa? Buah ini, bu ini apa? Itu 3 kali ya. 3, 2, 1. Ya, baik. Tolong konsentrasi. Perhatikan kata-kata saya, bukan perhatikan barangnya. Ya. Kalau ini tadi kambing. Yang ini? Kalau yang ini? Berarti kata-katanya itu. Kalau saya letak nanti ini, kata-katanya itu ini. Itu untuk konsentrasi. Baik. Ya, udah konsen? Tepuk 1. Tepuk 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Nah, kayak anak pramuka kalau di situ kan 1 kali tepuk pramuka. Paham? Nah, udah kita mulai. Baik. Nanti lama. Ya. Sekarang kita akan belajar tentang kurikulum Merdeka Kurmar. Sudah tahu semuanya, kita sudah mempraktekkan walaupun masih meraba-raba. Kali ini kita akan menyamakan konsep. Jadi biar tidak miskonsepsi. Karena takutnya dengar ini, dengar itu, akhirnya konsep itu salah kaprah. Ya. Kurmar itu kurikulum Merdeka. Coba kita ingat-ingat lagi. Nanti untuk lebih pahamnya, di sini nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Bapak Ibu tinggal menjawab benar atau salah. Ada ini tadi, bawa pensil kan? Bawa ya, alat tulis. Baik, kita mulai. Jadi kalau di sini perintahnya pakai tepuk tangan buat saya. Kemudian kalau benar tepuk tangan, kalau salah tepuk kaki. Tidak usah ya, nggak usah tepuk-tepukan. Tadi sudah puas tepuk-tepukan. Tepuk tangan sudah puas. Ini angin. Baik. Jadi saya di sini.
Nanti tinggal ditulis nomor 1 apa gitu ya Bu, benar atau salah, benar atau salah. Ya, nomor 1 ada pernyataan satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Ibu tinggal menjawab benar atau salah nomor 1. Termasuk baik. Ayo mulu. Ada pena atau pensil, ada alat tulisnya, ada kertasnya. Bu ambil yang stigma tadi. Jadi ya, biar kita manfaatkan. Oh di bawah tuh. Tolong dibagi. Baik, sudah. Ada pernyataan bahwa kurikulum merdeka itu dilaksanakan secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Nah ini saya mohon argumentasi ya. Argumen dari siapa dulu? Bu Haja ya. Bu Haja udah konsentrasi, udah siap untuk belajar. Kita sama-sama belajar ya Bu, belajar, berbagi, berkolaborasi. Kalau di guru penggerak dulu kata 6, tergerak, bergerak, menggerakkan. Alhamdulillah nanti di angkatan berapa nanti? 12 tidak ada mengumpul. Nanti kalau ada angkatan berikutnya dari sekolah kita bisa ada. Yakin dan percaya. Kita daftar aja. Baik, Bu aja silakan. Atau mau cari referensi lain atau yang lain? Kalau ini pendapat ya. Bismillah. Pernyataan yang disampaikan tertera di sana, terus dulu. Kurikulum mereka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Menurut saya pernyataannya ini tidak benar karena namanya kurikulum itu secara bertahap demi tahap sehingga berjalannya nanti akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan dari satuan pendidikan itu sendiri. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Aja. Bu Aja argumennya berarti salah ya? Iya. Ditulis Ibu nomor 1 salah. Yang lain jangan berdasarkan Ibu ya, berdasarkan keyakinannya masing-masing. Jawabnya benar atau salah. Ada yang beda? Atau ada yang sama dengan Bu aja? Bertahap sesuai kesiapan gitu ya. Sesuai dengan kesiapan sekolah satuan pendidikan. Pak Haji barangkali ada yang beda. Sama atau beda? Siap. Alasan? Ada aturannya. Ada aturan. Ini beda pernyataan, beda argumen. Ini kaya, kita akan kaya tentang pendapat. Yakin sudah? Sudah saya hitung harus sudah menjawab benar atau salah. 1. Cuman benar atau salah. Baik. 3, 2, 1. Tidak ada. Ada yang betul angkat tangan? Dua aja tadi. Jawabannya benar tadi. Ya, maksudnya ke sini tergantung kesiapan. Ya, tergantung kesiapan. Tapi sesuai ini ya, harus tidak gitu ya. Punya Ibu aja tadi benar. Maksudnya benar. Oh, iya. Tapi ini tidak. Artinya tadi pertanyaannya apakah harus disertakan gitu. Nah, jawabannya tidak. Masalah berarti. Baik. Masalah berarti Pak tidak. Ya tidak atau salah sama saja. Tidak atau salah. Ya. Alasannya kenapa? Satuan pendidikan memulai dari kondisi kesiapannya untuk menyesuaikan strategi dan pilihannya dalam melakukan implementasi kurma itu sendiri sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2013.
24 pasal 32. Ini satuan pendidikan sekolah itu perlu menganalisis secara mendalam tahap kesiapannya. Apakah dia di tahap awal, kemudian di tahap berkembang, siap ataupun mahir. Kalau disamakan, nanti nggak ada yang nggak siap kan? Ya benar. Jawaban itu tadi benar. Cuman maksud dari kata-kata tadi itu bisa diserempakkan atau tidak? Baik, berikutnya. Ayo, menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. 3, 2, 1. Ini mohon ini coba. Siapa mohon pernyataan Bu istilahnya? Menurut saya bahwa kurikulum ini ditetapkan satuan pendidikan oleh kepala sekolah adalah benar, karena satuan pendidikan berdasarkan PP nomor 12 tahun 2024 bahwa penetapan kurikulum satuan pendidikan ini ditetapkan oleh kepala sekolah. Jadi untuk penetapan ini saya menjaga benar. Nanti ada yang lain? Ada yang lain? Saya betul menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2020. Betul, nanti sama kayak sama istilah. Ya. Yang lain ada? Betul semua Mas. Oh, sisa permen. Baik. 3, ayo. Nomor tulis benar atau salah. 3, 2, 1. Ya, benar. Yang benar siapa tadi? Benar semua. Jadi kalau kepala sekolah kan yang menetapkan tanda tangan kan. Ya, tapi tetap ada juga tugas pengawas juga, dinas pendidikan juga. Karena mereka punya tugas tupoksinya untuk ya mensupervisi kan ya nanti itu kenyataannya terserah sesuai dengan kondisi tapi harus antara pengawas, kepala dinas, kemudian itu harus ada saling berkaitan karena dokumen hidup ini kurikulum satuan pendidikan. Kalau dulu KOSP, sekarang KSP, kurikulum satuan pendidikan. Kalau dulu kurikulum ya KOSP dulu. Nah, satuan pendidikan, kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau sekarang kurikulum operasional satuan pendidikan. Sekarang KSP, kurikulum satuan pendidikan. Ya Pak, nggak pakai kolom. Ya, baik, lanjut. Format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam, betul apa tidak? Benar atau salah? Ini yang dari ini. Perlu nggak dibuat seragam itu pertanyaan. Format kurikulum pendidikan oh tidak perlu. Nah, benar atau salah pernyataan? Yang tidak perlu diseragamkan gitu. Tidak perlu. Ini jawabannya? Tidak sesuai dengan itu Pak, satuan pendidikan ya. Kesiapan satuan pendidikan. Karakter dari satuan pendidikannya ada yang harus ada yang harus tidak, tergantung kesiapan ini. baik yang lain baik. Nah, kalau Ibu Roh langsung jawab, belum tahu ya dari luar. Ayo siapa lagi Bu? Kalau Ya. kan kalau kurikulum itu ada yang harus wajib seragam, ada yang Enggak wajib seragam.
Jadi kalau yang seragam itu yang materi-materi yang pokok gitu Pak. Kalau yang nggak seragam itu kayak itu Pak, apa tuh? Potensi daerah itu apa namanya? Mulok kearifan. Jadi ada yang seragam itu adalah kurikulum yang pokok di pemerintah itu apa namanya? Yang wajib. Ya, yang wajib. Ada kurikulum yang wajib dan ada yang tidak wajib kayak mulok gitu Pak. Oke, Ibu jawab tidak. Oh, tidak. Sama dengan Ibu Lina. Ya, ini format kurikulumnya, formatnya ya. Coba kita lihat. Ya, tidak perlu. Pertanyaan kan tidak perlu diseragamkan. Perlu nggak gitu? Ya. Tidak perlu kan? Ya. Yang jawab ya ada. Ya. Pertanyaannya tadi. Tidak seragam. Tidak, berarti jawabannya iya. Jawabannya iya atau tidak gitu? Iya, tidak perlu. Tidak perlu diseragamkan enggak? Benar ya. Ya, sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, sesuai dengan visi misi tujuan Oh, betul. perorganisasiannya dan lain sebagainya. Modul ajar, kalau dulu RPP sekarang modul ajar. Modul ajar pun bisa disesuaikan. Kalau modul ajar sekarang itu kan bisa dari pemerintah, dari PNM ya Pak ya. Nah, nanti boleh sekolah menyesuaikan. Ada leluasanya. Guru leluasa untuk ATMK di PNM kan banyak. Baik, kita lanjut. Ditulis benar atau salah, jadi dicentang kalau yang benar. Kalau salah di kurikulum satuan pendidikan direvisi 4 tahun sekali oleh satuan pendidikan. Benar atau salah? Ya atau tidak? Ya, kita hitung ya, langsung ditulis ya. Kalau alasannya nanti ada alasan masing-masing. Ada yang mau bicara? Mau bicara? Pak Rukin berangkat. Oke. Ya atau tidak, benar atau salah? Usul. Ayo, Ibu Mulyana. Kalau menurut saya iya sih Pak, karena biasanya kalau kurikulum ini biasanya kan ada revisi-revisi, mungkin ada perbaikan yang misalkan sebelumnya belum ada di 4 tahun atau 5 tahun kemudian biasanya diadakan sesuai dengan rapat yang sudah disepakati oleh yang ada di sekolah. Menurut saya, Berarti ya. menurut saya ya. Ada yang tidak? Dua jam. Dulu sama sekarang maksudnya. Kalau Setahun dulu sekali, setahun Haji. sekali. Dua jam? Kalau dulu setahun sekali. Kalau sekarang nggak tahu. Sama 45. Oh, Maksudnya sama aja. setiap tahun. Berarti iya atau tidak? direvisi. Oh, tidak. Kali itu iya tadi. Ya. Menurut saya tidak. Ibu tadi iya tadi. Iya. Ah, ya. Ibu? Tidak. Oke, dua versi. Ya, kita lihat sama-sama. Tapi nggak tahu. Benar salah itu urusan nanti. Iya. Hanya Tuhan yang tahu. Iya. Teng-teng. Ini iya tadi. Iya. Yang tidak? Tidak. 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 Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ada tepuk salut. Tepuk tangan. Tepuk salut itu siapa tadi yang benar? Nah, yang salah jangan kejar. Coba tepuk salut. Tepuk salut. Hebat. Prok dulu. Hebat. Prok hebat. Prok hebat kali. Baru salut. Berdiri, Bu. Sambil berdiri ya. Semangat. Ayo semuanya. Tepuk salut untuk Bu Hajah sama Bu Neng. 1, 2, 3. Ayo cepat semangat. Ayo Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Tepuk salut. Hebat. 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 Salut. Goyangnya Saya waktu pelatihan pakai kayak gitu jadi viral saya.
Baik, salut untuk yang benar, untuk wajah dan bukunya. Jadi tidak wajib kan, tidak harus. Jadi dilaksanakan secara berkala itu sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Jadi revisi itu berdasarkan hasil evaluasi dari disesuaikan dengan kondisi aktual sekolah itu sendiri. Kemudian nanti dievaluasi jangka pendek boleh, jangka panjang boleh, per semester, per tahun, itu sesuai. Yaitu dianalisis, biasanya kalau zaman dulu begitu banyak dianalisis 4 tahun 5 tahun sekali. Jangan itu kalau tidak sesuai visi misinya. Nah, kayak kita KSP kita kata dulu ya. Kita tidak boleh sesuai kebutuhan. Nanti kita sesuaikan lagi. Ya. Kalau nggak ada revisi berarti kurikulumnya itu kan? Ya kalau masih sesuai itu aja. Jadi tidak harus 1 tahun direvisi. Kalau masih sesuai visi misinya, kenapa direvisi kan? Itu sesuai kebutuhan. Tapi di sekolah kita ini akan kita revisi. Nanti kita revisi visi misi kita termasuk. Kita revisi kompil kita nggak apa-apa kegiatannya. Tepuk 1. Tepuk tangan 1. Ya, konsentrasi. Lanjut. Setiap satuan pendidikan wajib menyusun modul ajarnya sendiri dan modulnya harus tebal. Sepakati. Mau saya iya? Tapi tebalnya itu yang Kalau saya maunya tebal gitu. sesuai dengan kriteria masing-masing. Sesuai gitu. Nanti jawabannya apa? Ya Kalau tebal tidak mungkin kan? ya coba dulu aja sendirinya iya. Berarti jawabannya apa? Jangan kasih tahu. Kasih tahu tetangga jawabnya. Ya, oh ya. Kalau yang pertama setuju, tapi yang bawahnya saya tidak setuju. Oh, itu wajib masih model aja. Wajib setuju? Di atasnya wajib. Cuma ketebalannya itu Tidak wajib. Baik, ya atau tidak boleh benar atau salah. Kita lihat ya. Jeng. kan tidak. Ya. Tidak buat diri sendiri, Pak. Boleh Dan tidak wajib dibuat sendiri dan tidak harus tebal. Ya. Nah, karena ada miskonsepsi, jadi kesalahpahaman di antara guru, termasuk ibu enggak, termasuk ibu atau enggak. Jadi bahwa menerapkan IKM itu guru harus bikin modul aja sendiri. Harus enggak? Harus enggak? Enggak. Ya. Ya. Jadi tidak harus ya. Dan sekolah memiliki kapasitas beragam. Ada tahap masih di tahap kesiapannya, kan ada tahap awal, tahap tadi ya, tahap siap, tahap mahir. Jadi modul aja bisa digunakan untuk berbagai contoh perencanaan pembelajaran. Kalau modul aja kan kalau dulu apa? R. Yang dulu R 1 lembar, sebelumnya tebal. Habis sekarang sekarang hemat bisa kita download melalui PMM yang disediakan oleh pemerintah. Bisa langsung digunakan itu Bu, tanpa di ATM boleh juga, tergantung sekolahnya. Kalau sudah sesuai boleh langsung digunakan. Nah, diadopsi sesuai kebutuhan pembelajarannya boleh juga di ATM kan. Lebih baik di ATM kan ya, sesuai dengan kurikulum operasional sekolah. Jadi tujuan pembelajarannya apa dan lain sebagainya bisa di ATM kan ya, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa peserta didik. Jadi ingat Bu, PMM hadir sebagai alat bantu, bukan sebagai kewajiban untuk digunakan. Bukan bantu, tapi kalau nggak dibuka berarti nggak bantu. Ya, PMM. Itu udah ada PMM ya. Udah, bisa dimanfaatkan. Itu tidak semuanya PMM. Baik, udah berapa itu? 5. Assessment awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal tadi dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran tertentu. Ini Pak Haji dan siapa Bu Haji Nah, setuju ini. Ya, betul. Ya betul ya. Belum tentu. Asesmen awal Boleh jawab iya, boleh tidak. Jangan mempengaruhi kawan. biasanya ada asesmen
Ya. Tapi kadang-kadang diterapkan juga. Nah, itu. Nanti kita bahas. Oke, ya, asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal dan kesiapan belajar peserta didik sehingga penyesuaian pembelajaran dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Asesmen awal kan bisa formatif untuk mengetahui tujuan dan strategi pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa yang tujuan pembelajaran itu apa? Makanya supaya sesuai dengan kebutuhan dibikin asesmen awal. Jadi landasan pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti. Landasan data, sumber data. Jadi punya data anak-anak nanti oleh pendidik. Ada juga yang kemarin asesmen diagnostik. Sebenarnya ini kalau diagnostik ini sebenarnya untuk ini oleh profesional seperti psikolog. Karena di situ nanti akan memeta-metakan anak-anak yang kebutuhan belajarnya ini, kesiapan belajarnya ini dan lain sebagainya. Yang kita praktekkan kemarin. Udah ya? Nanti yang belum sempat mempraktekkan di semester depan tolong dipraktekkan. Ini salah satu asesmen awal dalam program kita. Ya. Tolong nanti ini ada kaitannya dengan nanti pembelajaran diferensiasi. Kita akan sampai ke situ nanti. Tapi kesepakatan kelas kita tadi belum ya sampai jam berapa kita nanti. Lupa gitu. Tadinya ada kesepakatan kelas ya. Di kayak sekolah di kelas kesepakatan kelas dulu sebelum pembelajaran. Nah, misalnya nanti waktu belajar nggak boleh makan, waktu belajar nggak boleh telepon, dan lain-lain. Nah, itu ya. Yang belum melaksanakan monggo nanti cari-cari ilmunya sama Pak Haji atau Bu Haja. Mumpung belum purna bakti. Kalau linknya kan sudah ada itu. Masa udah purna nggak melakukan pemetaan awal peserta didik? Nah, ini pertanyakan datanya mana? Anak-anak yang dipeta-petakan seperti ini, gitu ya. Nanti pembelajarannya seperti apa? Yang arahnya ke situ. Baik ya, lanjut. Pembagian peserta didik ke dalam gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelajaran terdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Mari, ada. Oh, di yang linknya tuh. Berarti jawabnya ya atau tidak? Ya. Yang ikut sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Iya, kemarin sudah dipraktekkan. Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oke, lanjut ya. Teng. Ya, kita saya mau ya tertipu tadi ya. Ya, tertipu Pak. Selalu jawab. Auditori apa? Siswa yang Itu yang mendengar. mendengar. Jadi cepat menangkap dengan benar. Terus kinestetik gerak. Si drama, oke, praktek gitu ya. Terus audio, visual dengan suara, dengan video gitu ya. Ya, jadi 3 gaya belajar itu kalau di pembelajaran diferensiasi tidak boleh dipeta-petakan. Tuh, maksudnya tidak ya. Ya. Maksudnya tadi kan dari peta-petakan siswa yang auditori, siswa ini apakah dipeta-petakan di pembelajaran diferensiasi? Jawabnya tidak. Karena pembelajaran diferensiasi itu dalam satu pembelajaran misalnya kita ini belajar matematik. Jadi di dalamnya itu sudah tergabung anak-anak. Ada yang diferensiasi, ada yang auditori, kinestetik, visual. Ya, jangan dipeta-petakan yang visual dulu sama.
yang auditorium di sana. Nanti perlakuannya beda. Bukan kayak itu diferensiasi. Ya, itu yang harus paham. Jadi salah konsep nanti kalau dibeda-bedakan orang yang auditorium bedakan sama. Kalau belajarnya nanti beda sedikit. Jangan beda bisa. Tapi pembelajaran itu satu pembelajaran, tapi menyangkut semuanya. Nanti kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi itu ada diferensiasi proses, konten, dan produk atau produk. Nanti kaitannya ke pembelajaran diferensiasi. Kita praktek nanti bikin modul MA. Nanti ada alatnya. Kemudian Bapak Ibu nanti saya suguhkan CP-nya. CP itu kan tidak bisa dirubah-rubah itu dari pemerintah. Nanti Bapak Ibu kelola sampai ada CP, ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah, kemudian ada evaluasi. Pokoknya ada diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi, ada kontennya, ada produknya, ada proses. Dua pun boleh, tidak harus tiga-tiganya, tergantung muatan pembelajaran. Nanti insya Allah praktek. Ya, jadi sumber seberapa dan strategi pembelajaran perlu disesuaikan dengan yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Harus disesuaikan. Peserta didik memerlukan variasi stimulus dan sumber belajar agar terbiasa menggunakan berbagai sumber belajar. Di dalam pembelajaran itu tidak satu aja, misalnya video aja, kemudian ceramah aja, kan salah itu. Kalau Kurber itu ciri khasnya pembelajaran sedang terdiferensiasi atau pembelajaran berdiferensiasi. Tuh, nanti ada kaitannya dengan materi selanjutnya. Ya, langsung ya. Berikutnya. Hasil akhir dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pameran hasil karya peserta didik. Betul atau salah? Mesti enggak? Harus pameran. Tidak mesti. Langsung aja ya, jawab dulu, tulis dulu Bapak. Betul atau salah? Ya. Ditulis. Nanti tahu betulnya salahnya. Saya hitung 3, 2, 1. Sudah ya? Dan ya, tidak. Itu betul. Jadi tidak harus pamer. Kalau sekarang kan kita bayangannya harus pameran gitu ya. Di akhir-akhir semester atau akhir tahun harus pameran gitu ya. Karena kebanyakan sekolah kayak gitu ya. Ya, karakternya. Nanti ada kaitannya dengan P5. Ya, yang penting tuh ini ada proses belajar atau berpikir peserta didik, mulai dari mengamati, eksplorasi, memberikan rumusan solusi hingga membantu pembentukan karakter. Karakter profil pelajar Pancasila. Apa lagunya? Ada lagu profil pelajar Pancasila. Bukan yang satu apa? Dimensi. Ya, yang satu beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berakhlak mulia, yang bergotong royong, bernalar kritis, terus terakhir ya global dulu, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Ada yang apa? Ayo mereka beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kreatif, mandirinya dulu aku kreatif, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Pokoknya kayak gitu. Terus harus nyanyi. Ini
lagi iklan. Nyanyi dulu. Baik ya. Baik, sekarang tepuk tangan 2. Tepuk tangan 1. Tepuk 1. Udah, lanjut. Ada. Tadi berapa tadi? 8. Siapa yang betul? Satu. Ah, salah. Salah satu. Yang tadi Yang betul. nggak tahu salah satu. Makanya dia tahu contohnya tadi. Oh ya. Nah, siapa yang betulnya 8? Ini berapa? 8 tadi? Yang 8 ada? Ada? Yang betul 7? Saya. Ah, 1, 2. Dapat door prize. Kasih David. Dapat. Tepuk tangan untuk Bu Haja dan Bu Nen. Masih ingat tepuk salut. Prok 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 prok. Hebat. Prok prok prok. Hebat. Prok prok prok. Hebat. Prok prok prok. Hebat. Salut. Ya, kasih. Kalau enggak karena Bu Haja dapat namanya yang makan satu kelompok. Ya mungkin. Dikira mau pancing. Pancing lagi. Nggak mau pakai. Pancing. Oh, foto dulu, foto kasih ibu dulu. Nah, maju dulu. Nah, kasih ibu. Dokumentasi bang. Dokumentasi. Nah, aja. Nah, 2 ke 1. Nah, ini dulu berarti Bu Haja dulu. Biar ini loading. Udah. Kasih. Ini belum dapat kok udah ngambil door prize. Ya, sambil dicicip-cicip ada gorengan, ada jajan, ini bapak yang saya. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu sambil santai. Penting masuk dikit-dikit karena kita belajar berbagi, berkolaborasi. Kita sambil saya dapat dari ibu dapat dari saya, agak dikit-dikit. Nggak masalah. Yang lain juga begitu. Ini implementasi kurikulum Merdeka itu dilakukan berdasarkan regulasi berikut. Ini regulasinya dari awal ini sampai yang ini ya. Mana? Sampai yang ini 2024. Jadi di sini semua. Pernah baca Bapak Ibu Permendikbudristek? Jelas. Itu mengatur tentang kurikulum pada anak usia dini, kemudian jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Oke, lanjut. Itu pernah dapat gambarnya di kurikulum Merdeka diatur dengan prinsip fleksibel, fokus pada muatan esensial, pengembangan karakter. Yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, sesuai karakter dan lain sebagainya. Muatannya itu dikurangi untuk memberi waktu bagi pembelajaran yang lebih mendalam, bermakna dan terdiferensiasi. Ya, jadi ada muatan-muatan seperti agar lebih sesuai, itu sesuai dengan isu terkini. Jadi ada sesuai dengan zamannya, isu-isu terkini. Jadi seperti perubahan iklim, literasi finansial, literasi digital dan literasi kesehatan. Pengembangan karakternya disesuaikan juga sesuai karakter di sekolahnya.
fleksibel. Fleksibel itu bebas itu sesuai gitu ya, disesuaikan. Tadi udah. Nah sekarang ini coba tugas kita sekalian, kita menganalisis ini per kelompok boleh. Kelompok ini ada 3 kalau nggak salah. Nah, sekarang ada 3 juga. 2, 3. Yuk silahkan dianalisis per kelompok ya. Ini kelompok A. Kalau mau tambah boleh ke sini biar banyak di sana. Ada 2 orang, 2 bapak guru di sini. Ah, sepertinya berarti 1, 2, 3. Nanti situasi 1 kelompok baja, situasi 2 kelompok Pak Romimun, situasi 3 kelompok Biro. Ya, silakan difoto dulu. Yang 1 nanti kan bisa pilih apa? Boleh. Silakan nanti didiskusikan berdasarkan kelompoknya. Nanti salah satu yang jadi Situasinya harus bicara. Salah posisinya ini. Kalau ada apa dari tadi saya mau tahu. Apakah situasi ini sesuai dengan prediksi? Ini kita kasih waktu berapa menit biar materi masih banyak. Biar dapat 5 menit cukup. Ya. Sama. Dua. karakter. Yang prinsip enggak kalau misalkan satu sekaligus gitu Bu. Secara serentak pada tujuan bersama-sama Ya konsentrasi lagi kita lagi ya. Kita lanjutkan materi berikutnya. Oke, manusia monyet. Wah, kita monyet. Kita. Manusia. Coba serempak dulu. Manusia monyet. Masuk monyet manusia. Ya, sekali lagi manusia monyet serempak. Manusia iya. Ya. Ya, konsentrasi manusia monyet. Tepuk tangan terus lagi ya konsentrasi. Lagi manusia monyet. Monyet apa tadi? Antara keduanya. Manusia monyet. Monyet atau tidak? Iya tidak. Manusia kita kan. Manusia monyet. Nggak mau dibilang monyet. Baik, manusia. Ada dikasih tahu. Manusia monyet. Ya, nggak mau dibilang monyet. Baik, itu ya. Kita langsung lanjutkan ke materi yang situasi berapa, kelompok 1 atau 2 atau 3. Ya, kita beri waktu 5 menit. Jangan lamaan ya. 2 menit untuk
mengklarifikasi situasi yang sudah ditugaskan. Kelompok 1 situasi 1, kelompok 2 situasi 2, kelompok 3 situasi 3. Siapa dulu? Siapa? Ibu Mar kasih apa? Door prize. Masih konsentrasi. Baik, siapa dulu dari sini? Ini siapa ini pembicaranya? Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 3 ya akan memaparkan tentang situasi ketiga atau tebakan hasil pendapat. Situasi ketiga ini Pak Dimas adalah seorang pengawas SMP di Kota D. Pak Dimas sedang melakukan peninjauan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sebuah satuan pendidikan. Pak Dimas mendapati bahwa hasil dari proyek kesatuan pendidikan tersebut adalah kesepakatan kelas untuk melakukan aktivitas yang mengurangi banyaknya sampah yang dibuang warga satuan pendidikan. Pak Dimas merasa hasil tersebut kurang maksimal dan meminta satuan pendidikan membuat pegelaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saran apa yang Anda berikan kepada Pak Dimas agar dapat mendampingi pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila yang berkualitas? Ya, saran yang kami berikan, kami sebagai seorang guru Buya gimana? Saran yang kami berikan kepada Pak Dimas, mungkin Pak Dimas sebaiknya berdialog terbuka dengan tim guru dan siswa atau yang terlibat dalam proyek tersebut. Tanyakan alasan dibalik kesepakatan kelas itu untuk mengambil sampah dan bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut. Lanjut juga mungkin menyampaikan menyampaikan apresiasi atas inisiatif siswa untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan. Ini akan memotivasi mereka untuk terus berinovasi. Mungkin juga harus saran yang perlu dipertimbangkan kepada Pak Dimas, pemahaman tujuan proyeknya itu, menjelaskan kembali bahwa proyek P5 itu bertujuan untuk mengembangkan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, lalu memberikan kolaborasi dan inovatif. Jadi Pak Dimas dapat mendorong sekolah untuk melibatkan siswa, guru, orang tua, dan masyarakat dalam mengembangkan ide-ide proyek. Sebagai contoh, pada proyek pengelolaan sampah bisa dikembangkan lebih lanjut dengan inovatif. Tidak hanya dari pengolahan sampah saja, mungkin bisa seperti pembuatan kompos, daur ulang, atau kampanye kesadaran lingkungan. Jadi tidak hanya membuat pagelaran proyek P5 saja dari hasil mengurangi sampah, bisa jadi membuat kompos daur ulang sampah, bisa jadi kerajinan dan kesadaran, atau membuat poster, anak-anak membuat poster tentang lingkungan, kesadaran lingkungan masyarakatnya, anak-anak. Biasanya seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, tepuk salut untuk Bu Lina. Hebat. 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 Selalu. Tepuk tangan
3 kali. Ya, ada pendapat lain Bu aja atau memang betul ya yang dikatakan Ibu Nina ini saran untuk pengawas. Bakalnya jadi pengawas tuh ya Bu Din. Karena tahu tadi bisa ya tahu keadaan, tidak harus hanya menyarankan saja ini kan, tapi ada memang dipertimbangkan dari betul-betul sampai hasilnya. Kalau dilihat dari jawaban Bu Tina tadi, kita mempunyai aset berdasarkan ini. Aset kita kan ada itu apa ya? Pengelolaan sampah itu mesin kita ada kan? Ini kita. Kalau yang itu kan pernah dilaksanakan waktu Adiwiyata ya Bu ya, sudah terlaksana ya. Padahal zaman waktu itu belum ada yang namanya P5 kan. Nah itu setelah sini sudah melaksanakan P5 berkenaan dengan tema apa Bu kalau sampah itu? Gaya berkelanjutan, gaya pokoknya biar anak-anak itu mempunyai gaya hidup untuk tetap bersih, kemudian mengolah sampah seperti apa. Temanya itu cocok sekali itu di sekolah kita sebenarnya. Kalau misalnya nanti tim P5 kan ada ya. Tim P5 itu apa namanya Pak? Koordinator P5 itu bisa dimasukkan nanti. Mumpung masih ada Bu Haja, ilmu-ilmunya bisa kita terapkan kembali. Dan ada kawan saya di guru penggerak itu, Adiwiyata juga yang menarik itu. Nah itu mungkin kalau kita kolaborasi lebih bagus lagi. Tapi dulu punya sekolah ibu tersebut tidak ada mesin. Nah kelebihan kita punya mesin. Nah, ini bisa kita canangkan lagi untuk P5-nya barangkali semester depan atau tahun depan. Karena kita itu bisa menerapkan 2 tema itu dalam setahun. 1 semester 1 tema, 1 semester lagi 1 tema. Ya kan? Sementara kita ini belum kita evaluasi kembali P5. Nanti kapan-kapan ada sesi untuk evaluasi P5. Sekarang kita yang dasar-dasarnya saja. Baik, terima kasih. Berikutnya dari kelompok lain. Kelompok berapa, Pak Haji atau Bu Haji? Bu Haja. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Situasinya Pak Raga adalah pengawas di Kota B. Pak Raga mengarahkan satuan pendidikan untuk membuat modul ajar selama 1 semester dengan lengkap. Pak Raga membuat daftar checklist komponen yang harus ada di modul ajar dengan rincian sebagai berikut. 1. Kegiatan pembelajaran merujuk model ajar pembelajaran tertentu. Yang kedua, memuat 4C atau kreatif, kritikal, thinking, dan kolaboratif dan komunikasi. Yang ketiga, memuat penilaian karakter atau profil pelajar Pancasila peserta didik. Yang keempat, terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, penutup. Pertanyaannya, menurut Anda apakah yang penting ada di dalam perencanaan pembelajaran? Setelah berdiskusi, kami tadi menyimpulkan yang harus ada dalam perencanaan pembelajaran adalah yang terpenting terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Tidak lupa memasukkan penilaian karakter profil pelajar Pancasila. Mungkin demikian. Tangguh Pak Haji. Salut. Hebat. Hebat.
Atau udah sesuai? Sesuai. Udah sesuai. Ini kaitannya dengan modul ajar nanti kita praktekkan. Tapi nanti di poles ada diferensiasinya. Nanti udah ditentukan CP-nya. Nanti ibu bikin runtutan itu. Nanti misalnya pendekatannya apa, sintak-sintaknya apa. Ada langkah-langkah. Baik, lanjut ya. Sudah puas kan? Dengan pernyataan atau argumen Pak Haji? Atau ada yang lain? Lanjut tadi, langsung Bu Haja. Silakan ke situasi 3. Oh yes, ya gantian. Udah saya bilang tadi. Terus nyanyi. Situasi 1. Satu ya? Aku mancang, aku belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya coba untuk menjawab dari kelompok 1, yang mana pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda tentang situasi berikut? Bu Kisi adalah pengawas SD di Kota P. Bu Kisi dan para pengawas di Kota P bersepakat bahwa asesmen sumatif Kota P, Kota Madya P harus dilaksanakan secara serentak pada jadwal yang telah ditetapkan bersama. Guru-guru perwakilan mata pelajaran di Kota P dikumpulkan untuk membuat soal bersama. Pertanyaannya, apakah situasi ini sesuai dengan prinsip perancangan kurikulum merdeka? Yang kedua, diskusikan cara lain yang dapat dilakukan dinas agar tetap memfasilitasi asesmen yang berkualitas dan memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan. Adapun jawaban dari kelompok 1, yang pertama, apakah situasi ini sesuai dengan prinsip perancangan kurikulum merdeka? Jawabannya adalah tidak sesuai dengan prinsip perancangan kurikulum merdeka. Alasannya karena Kumar mempunyai prinsip fleksibel, fokus muatan esensial, beserta pengembangan karakteristik. Jadi tidak sesuai itu menurut kelompok 1. Sedangkan cara lain suruh diskusikan, yaitu dinas memberikan keleluasaan kepada setiap satuan pendidikan di wilayahnya atau di gugus, baik itu KKG atau MGMP, untuk melaksanakan asesmen sumatif. Karena di sini sumatif itu kalau di Kumar itu ada sumatif harian dan juga pertengahan sumatif akhir semester. Itu yang mungkin yang ditanyakan di sini, mungkin akhir semester. Itu menurut kelompok 1. Terima kasih. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut untuk Bu Haja. Hebat. 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 Salut untuk Bu Haja. Baik. Jadi kalau jadwal boleh diserempakkan Bu ya, disamakan. Boleh jadwal. Tapi kalau untuk soal itu harus sesuai, fleksibel tadi harus sesuai dengan sekolah, karakter sekolah. Sudah selesai belum nanti pembelajarannya? Kadang ada yang sudah, ada yang belum. Maka disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Kalau jadwal biasanya serempak ya. Boleh berarti? Boleh. Kalau dinas harusnya memfasilitasi supaya kita bisa membuat soal yang bagus, yang apa, harus mengadakan apa kira-kira? Ya. Yang melalui bisa melalui KKG, tapi difasilitasi oleh dinas. Kali ini pertanyaannya oleh, iya, pertanyaan oleh dinas. Dinasnya dilakukan dinas. Jadi mengadakan
pelatihan untuk guru-guru bagaimana cara bikin soal kan selama ini belum ada ya. Nah, bikin soal yang hot dan bikin soal lainnya. Selama ini belum ada. Nah, itu tanggapan dari 3 kelompok. Bapak Ibu sangat hebat sekali. Itulah gunanya kita saling berbagi, berkolaborasi. Karena belajar itu sepanjang hayat. Kita adalah pembelajar yang sampai nanti, sampai akhir hayat. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Mudah-mudahan dikit lagi. Kalau latihan kayak gini harusnya sehari 2 hari. Tapi kita akan cari yang penting-penting, yang penting konsepnya tidak salah. Nah, ini permen Dikbud tadi yang familiar dengan kita, yaitu nomor 12 tahun 2024. Ini ada pembaruan yang disusun untuk PAUD. PAUD itu fase apa? Fase fondasi. Kalau SD ya ada fase A, B, C, D. Kemudian yang dulu itu bahasa Inggris ini sebagai mata pelajaran wajib. Nah, sekarang ini ya sesuai permen ini, permen Dikbud nomor 12 tahun 2024, bahasa Inggris ini, bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD dengan masa transisi hingga tahun ajaran 2027-2028. Masih lama ya? Masih transisi. Ya, untuk ini yang kelas khusus atau satuan pendidikan khusus olahraga atau seni dapat menggunakan alokasi waktu P5. Ini yang khusus. Kalau yang ini alokasi P5 itu udah ada nanti di bagian materi P5. Lanjut, ini masih SMA, SMK. Tadi kita simpulkan dari kesimpulannya, siapa yang menetapkan kurikulum satuan pendidikan adalah kepala satuan atau kepala sekolah. Nah, sekarang kurikulum tentang ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai ketersediaan sumber daya satuan pendidikan dan peserta didik mengikuti ekstrakurikuler secara sukarela. Sebenarnya kalau kata Pak Menteri itu bukan diwajibkan gitu. Sebenarnya sebagai pilihan, tapi kalau tidak kita bikin jadi utama, tidak berjalan. Apalagi nanti di Paku Dana Bos untuk tahun 2025 itu harus ada berkenaan dengan ekstra, masuk ke ekstra. Kita kan ada ekstra 2 itu, ekstra pramuka sama pencak silat yang arahnya ke O2SN, pencak silat pas. Nanti sekitar bulan April kita sudah bisa tanding anak kita itu. Kemudian drum band misalnya, harusnya banyak itu, ada drum band, ada silat, ada pramuka, biar anak-anak tuh bisa milih, bisa kedua-duanya, ketiga-tiganya boleh. Tapi drum band ini ada pelatihnya, nanti ada di situ enggak ada, tapi dikit. Kalau kemarin itu 25 per pertemuan itu enggak cukup ya. Nah, aturannya segitu. Baik, lanjut. Ekstrakurikuler secara sukarela. Nah, ini materi-materi yang tadi kita bahas. Yang terakhir, berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar dalam satuan pendidikan dan
atau antar satuan pendidikan. Antar satuan pendidikan kita kakak, KKG bisa, K3S. Oke, itu yang tadi udah disebutkan masing-masing. Kita lanjut. Oke, ini yang mendasar. Lanjut. Masih terbang. Udah kita terbang. Udah melayang-layang ini. Doain manusia, monyet manusia. Mana suaranya? Yang ini apa Bu Ai? Yang ini. Kalau yang ini. Oke, lanjut nanti. Terlalu banyak ice breaking, nanti ice breakingnya yang masuk. Pelatihan dapat apa? Dapat ketawa aja. Tapi kebanyakan seperti itu. Kalau nggak ada ice breaking, ngantuk, jenuh, ya kan? Kalau di sini bebas, boleh makan, boleh minum. Habiskan Bu, itu masih banyak door prize. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan pemantik. Nanti aja dijawab. Ini kurikulum udah dibilang tadi, dokumen hidup. Nanti kurikulum kita agendakan kapan? Dan kita revisi kembali. Tadi kan sesuai dengan kebutuhan. Mungkin visi misi kita ini dari zaman 2 jam. Ya 2 jam. Nah, itu harus perlu direvisi sesuaikan dengan karakter kebutuhan satuan pendidikan. Tapi kalau sesuai nggak apa-apa, nggak bisa direvisi. Tapi minimal direvisi biar refresh. Ada, karena dia adalah dokumen hidup. Tidak selamanya pakai itu, tidak. Oke, lanjut. Ini masalah hal-hal prinsip, ini materi, tapi kita harus pasti tahu kita kalau baca prinsip penyusunan kurikulum satuan pendidikan, misalnya berpusat pada peserta didik, maksudnya pasti tahu kita kan. Nah, kontekstual pasti tahu, esensial pasti tahu, akuntabel pasti tahu. Ya, lanjut. Ini hal-hal materi ini. Dan ini perlu praktekkan aja langsung. Oke, lanjut. Kita ke hal-hal yang penting untuk pengawas, pendiri, peran koordinator, supervisi, itu sesuai dengan materi. Oke, lanjut saja. Lanjut. Pembelajaran dan asesmen. Nanti ketemu berdiferensiasi. Kalau enggak di slide berikutnya. Penyusunan perencanaan pembelajaran. Nanti arahnya ke modul ajarnya. Nah, ini materi semua ini. Nanti kalau saya share di apa? Kalau mau dibaca, ini diferensiasi. Sebelumnya ini apa penelitian? Asesmen ya. Asesmen awal tadi dan lain sebagainya. Nah, ini sekarang diferensiasi pembelajaran itu ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Nanti ada kita disuruh belajar di PMM di topik kita ini. Ini sekedar pengantar saja ini. Boleh dibaca-baca terkait hal apa yang peserta didik perlu ketahui, konten, pahami dan dapatkan dari hasil belajar atau bagaimana peserta didik mendapatkan akses ke pengetahuan. Konten itu bisa dari apa yang diajarkan itu, materinya itu konten itu. Nah, sumbernya itu konten. Nah, sumber belajar yang bervariasi. Nah, proses
Ini aktivitas yang didesain untuk membantu peserta didik menyerap atau memahami pembelajaran. Ini prosesnya. Kalau misalnya di pembelajaran diskusi itu udah masuk proses itu. Nah, sesuaikan dengan kesiapan tadi, kesiapan belajar. Apakah anak tadi auditori ataukah kinestetik atau bio. Nah, di sini prosesnya nanti bisa disesuaikan, ataukah peragaan, ataukah diskusi, ataukah apa lagi kalau banyak kan. Jadi hal proses terjadinya itu diferensiasi bentuk proses. Kalau produk itu hasilnya menunjukkan apa, maka diferensiasi itu pembelajaran dapat dilakukan melalui produk yang dihasilkan. Seperti apa produk diferensiasi? Produknya dari hasil belajar produknya. Kalau LKPD itu apa? Produk atau proses atau konten? LKPD itu lembar kerja masuk ke konten. Ya. Kalau produk itu bisa berupa tidak harus barang gitu kan, tapi bisa juga unjuk, misalnya dalam bentuk video, dalam bentuk nyanyian. Nah, itu produk gitu. Ya kan? Nah, presentasinya itu produknya hasil presentasi. Kalau pas presentasi berarti proses, tapi hasil presentasi ya proses, tapi hasilnya baru yang jadi hasil presentasi menjadi produk. Lanjut. Nah, ini kalau kita bahas lama nanti ya. Bu Nur adalah guru kelas 3 dengan jumlah murid 32. Kelasnya tersebut Bu Nur. Nah, ini ada yang sudah menyelesaikan soal terlebih dahulu, soal perkalian, karena dia tidak ingin ketiga anak ini tidak ada pekerjaan, malah mengganggu murid lainnya. Akhirnya ia berinisiatif untuk menyiapkan lembar kerja tambahan untuk 3 anak tersebut. Jadi jika anak-anak lain mengerjakan 15 soal perkalian, maka untuk 3 anak tersebut Bu Nur menyiapkan 25. Ditambah deh. Menurut Anda apakah strategi diferensiasi yang dilakukan Bu Nur tepat? Tepat enggak? Karena kalau daripada mengganggu, dia juga bisa nambah pengetahuan. Berdasarkan ini tepat enggak? Coba dia ya. Coba lihat ya. Ayo. Ditambah malah. Kan udah selesai. Coba ada sumber lain nanti cari betul apa enggak? Nah, betul apa tidak? Udah selesai. Nah, dikasih tugas lagi. Ya, dikasih tugas boleh melihat video pembelajaran lewat YouTube atau kasih tugas sama gurunya. Itu tugas tambahan dari soalnya. Nah, coba betul apa tidak? Ini soalnya, tambah soal. Bukan media. Nah, coba ini dipertimbangkan ini hal prinsip ini. Apakah dia masuk? Sering kita lakukan kayak gitu kan? Nah, masuk diferensiasi atau tidak? Coba cari di sumber di siapa nanti yang dapat? Ayo, ini bahan pertimbangan kita. Kriteria. Nah, ini sesuai kesiapan belajar tadi, kebutuhan. Coba ada nyari. Coba. Ayo. Kalau saya suka suruh baca di pojok baca. Selain nggak tahu kalau matematika. Ada siapa? Haji. Coba sama
sama-sama cari referensi. Anak sudah selesai tapi suka Ya. Malah dikasih soal. Betul apa enggak? Itu jawabannya gimana Pak itu? Ya, kita cari sumber. Ini yang sering terjadi masalah. Oke, saya suruh nyari. Ditanya. Nah, kasusnya apa kata Mas? Jawabannya Yang gimana? masuk diferensiasi atau tidak? Sering itu kan kita pokoknya Ya. semuanya kita kan. Biar anak tak terganggu. Nah, Dengan tujuan dia tidak mengganggu kawannya. ya sudah boleh istirahat. Iya. Biar dia. Bukan berarti ya. Boleh silakan. Ya boleh istirahat aja. Biar tahu orang itu atau berapa masih dapat soalan dan sembuh di belakang. Kenapa dia suruh keluar aja? Dari dulu, Seriani. Yang tidak boleh dibeda-bedakan itu adalah ras, suku. Karena berdasarkan suku, golongan, agama, jenis kelamin, profesi. Ini bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang tiga tuh produk, proses. Nah, termasuk ini kasus-kasus saya ini. Apakah dia ini sering terjadi masalahnya? Pokoknya dalam keseharian itu. Ya, sering terjadi kan? Anaknya kan ada yang gesit, ada yang males, ngobrol terus, kemana aja, main gambar layangan. Sementara anak yang satu kan lagi gambar layangan, gambar layangan tuh nggak selesai itu berbulan-bulan. Ini apa mau? Ada yang ketemu? Hari. Tidak fokus. Katanya Main waktu. Tidak fokus. Ulang beberapa. Yang sudah masuk Jadi dia pengayaan gitu ya, apa gimana? bagus tadi itu. Dia suka ada Jadi itu mau. Anak itu yang kita itu diberi untuk memberikan penjelasan pada enggak. Beban kerja kan tidak merata kan jadi. Jika siswa ada menciptakan ketidakadilan dan membuat siswa lain merasa kurang perhatian. Tidak boleh. Tidak boleh diferensiasi. Diferensiasi itu pola lama kan? kalau pola baru Pak. Pola baru diferensiasi. Sebaiknya diferensiasi. Ah, Sebaiknya gimana itu? Nah, coba sarannya itu. Ini belum selesai. Sarannya nanti ke kelompokan siswa. Ini sering terjadi kayak gini. Ada yang ketemu? Ini masalah sesuai dengan yang kita lakukan.
Kalau banyak cepat lagi pandai, tetap susah ini. Apa jawabannya? Kling. Alasannya Karena siswa itu kan pandai, Pak. lebih tepat menyelesaikan soal kalian secara sepintas terlihat seperti supaya untuk mengakomodasi perbedaan mahasiswa kemampuan siswa. Namun jika kita analisis lebih dalam, terdapat beberapa kekurangan dalam pendekatan ini. Misalnya mengapa hanya fokus pada kuantitas bukan kualitas, memberikan lebih banyak soal tanpa memperhatikan pemahaman konsep, itu dapat membuat siswa cepat bosan dan kehilangan minat. Yang 3 orang tadi, fokus utama pembelajaran matematika seharusnya adalah pemahaman konsep, bukan sekedar kemampuan menghitung cepat. Tidak menantang siswa cepat secara optimal. Ya, memberikan soal yang lebih banyak tentunya belum tentu menjadi tantangan yang sudah masuk pada pikiran siswa. Ini mungkin membutuhkan soal-soal yang lebih kompleks atau dengan tingkat abstrak yang lebih tinggi. Memberikan label, ini yang lebih baik unsur yang prosesnya. Berikan pilihan soal, sediakan soal-soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda, jangan sama lagi, berarti di atas lagi. Jenjangnya berarti ini Ya. soal yang itu. Nah, berarti ada nanti soalnya itu, maksudnya soal yang mudah. waktu bikin soal itu, dibikin yang ada yang mudah, ada yang sulit, biar nggak cepat selesai yang biasa bisa. Tapi berarti Bukan- secara kelompok, ya, bukan klasikal. Tidak harus ditambah soal ini maksudnya. Soalnya soal 10. Secara klasikal. Soal 10 itu harus dikasih soal yang rumit berapa, kasih yang mudah enggak. Jadi persebarannya sama nanti. Jadi tidak ada anak yang cepat nanti. Tapi harus membuat kelompok belajar Berbeda dari masing-masing ini. Ya kalau tidak ini sistem tutor yang pintar kita bagi kan proses ini diferensiasi proses itu biasakan bikin kelompok kerja kelompok. Jadi baru kelas 1 ajarin kelompok. Saya udah ngajarin kelompok, tapi yang tidak kawannya tiap hari nggak mau Pak dijadikan asisten. PR bagi kita bahwasannya diferensiasi itu biasanya kerjasama itu di diskusi di kelompok itu kan proses dari diferensiasi. Ada prosesnya berupa diskusi. Kalau itu pembelajaran di kelas tidak ada diskusi, berarti tidak ada diferensiasi yang berupa proses. Tidak kena prosesnya. Maka harus ada diskusi atau kelompok itu. Yang tadi pintar cepat selesai itu bikin kelompok 3 misalnya. Taruh di kelompok ibu, jadi bisa jadi tutor sebaya. Satu lagi taruh di situ, taruh sini. Jadi selesainya sama nanti semua. Itu cara. Nah, kombinasi. Jadi yang kedua ini sarannya tidak hanya ceramah dulu. Berarti harus ada diskusi, harus ada permainan dan proyek. Tuh, kalau ada tiga kesiapan belajar anak tadi, ceramahnya ada, diskusinya ada, permainannya ada. Jadi masih ada, sudah selesai, kemudian kasih soal lagi, enggak ada? belum pernah. Sudah ada pernah. Ini kasus-kasus yang sering muncul. Saya maksudnya kan zaman istirahat nih Ya, biasanya ya. malah suruh keluar. Suruh baca buku. Suruh baca buku ke perpus Pak kalau kelas 3 saya. Iya, ada Jadi diskusi
nggak di setiap proses itu ada diskusi kelompok? Ada ya. Bapak Ibu, ada nggak diskusi kelompok dalam variasi pembelajaran? Harusnya ada ya. Biasa. Jadi cara mengelompokkan tadi tidak berdasarkan kesiapan tadi, peta-peta tadi harus dicampur. Karena pembelajarannya nanti satu pakai. Iya. Ada nanti ada videonya. Itu kan apanya? Ada video itu kontennya. Biar ada prosesnya, ada produknya. Nanti kita belajar menganalisis. Sekarang sampai mana tadi? Selesai ini ya. Ini tinggal apa? Tinggal kita ke materi lain. Dam. Masih ya? Tapi itu saya dapat itu. Waktu tahun 2016 di Hotel Santika, narasumber nasional. Dam. Semua itu dam. Jadi langsung melek. Jadi yang ngatur. Dam. Maka belum kompak itu. Dam. Prong. Maunya digituin. Baik, kembali ke laptop. Mau istirahat? Apa diselesaikan kalau sekilas? Tinggal bikin ini, tugasnya bikin ini aja. CP. Jadi CP-nya nanti udah ditentukan. 11, 12. Sebenarnya ini harus ditayangkan semua ini. Ditayangkan semua. Berkenaan dengan diferensiasi konten apa? Ada sebenarnya di PNN. Di sini ada cara-caranya. Nanti sekilas saya ini. Kalau sehari cukup. Nasi udah sampai belum? Bu Sugi siapa yang bisa nasi duit? Ayo praktek baik kita. Kalau praktek baik ini kayaknya di sekolah komunitas belajar. Coba kita lihat. Ini mobil. Ini semangat belajar, berbagi dan berkolaborasi. Saya praktek yang ini, yang ngantuk-ngantuk siapa ya? Mbak Roh kayak sini. Roh. Praktek sini ada 4 orang. Bu Roh, ini yang tadi serius, Bu Nur, sama Bu Yuni, sama Ibu Mul. 4 orang. Ayo siap-siap cepat biar gak ngantuk. Ayo cepat. Cepat. Nah, nanti yang salah nggak boleh duduk berdiri terus. Coba ikuti gerakan saya. Ngumpul apa berlingkaran. Nah, melingkar. Boros ikut sekalian. Sini, lingkar ini berlima. Cepat. Biar gak ngantuk. Ayo cepat sini, Bu. Mbak melingkar. Oke. Ikuti gerakan saya ya dari awal hingga akhir. Oke. Tadi ada semangat belajar. Lihat nih, semangat belajar. Gila nih, Satnor yang jempol. Semangat belajar, berbagi dan berkolaborasi. Ngerti kan? Nah, ini biar apa itu? Semangat belajar, terus berbagi dan berkolaborasi. Paham? Nah, coba ikutin. 1, 2, 3. Belum ada yang berhasil. Belum ada yang semangat. Sekarang kita ganti kata-kata. Semangat. Ingat ya? Ulangi. Lihat, ini instruksinya.
ikuti gerakan saya dari awal hingga akhir ya. Semangat, 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 semangat. Ayo, bisa gak? Belum. Gak bisa duduk nih. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Belum. Kayak gini nih. Semangat, 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 semangat. Ya. Belum nih. Coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yang keras. Belum berhasil. Berdiri terus di situ sambil saya jelaskan di sini. Atau mau ganti kandidat? Nah, coba Bu aja maju biar nggak kantor. Coba Bu aja, siapa tahu berhasil. Ayo, 1, 2, 3. Belum. Berdiri Bu. Jadi ikuti gerakan saya dari awal hingga akhir. Semangat, semangat, semangat. Kayak gitu. Coba yang gimana? Ya. Semangat, 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 semangat. Yo. Ayo, kalau tahu jangan kasih tahu kawan. 1, 2, 3. Nah, Ibu. Baik. Berhasil, tapi belum sadar apa bisa. Udah. Gak. Oke, yang lain. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, turun. Baca belum? Maaf Bu, biar sehat. Baca belum sangat belum. 1, 2, 3. Belum jadi, sekali lagi. Ya, yang kali yang kasih tahu 1, 2, 3. Bungul. Ayo, saingan sama Bu Aja sama ini, sama cucunya. 1, 2, 3. Belum. Sampai pulang. Yang lain tahu? Tahu. Nah, 1, 2, 3. Belum. Nyerah kayaknya. Sekarang sub. Wajah. Silakan. Di situ sampai pulang. Kasihan Pak. Coba udah kasih tahu tadi. Coba Mbak Nur lagi. Mbak Nur sekali lagi. 1, semangat yuk. 1, 2, 3. Belum ya? Kasih tahu enggak ya? Gak usah Pak. Jangan deh ya, jangan. Kasihan nangis nanti. Tanggung jawab penyanyi Pak. Baik, antar. Nah, cukup. Gak usah. Ini Mbak, kenapa materi? Udah, kasihan. Sini Mbak, ya. Di sini Mbak. Ya, kasih semangat salut untuk Bu Nur. Tepuk salut. Hebat. Salut. Kasih Bu Nur surprise. Nih, itu untuk Bu Nur. Ini bisa diambil. Yang Hukum kalau diberi hadiah. iya, yang Bu Nur kasih 1, yang pertama tadi selesai ya. Nah, kasih 1, bagi berdua. Baik, tepuk tangan 3 kali serempak. Lebih. Baik, ya. Kasih itu untuk supaya nggak ngantuk aja ya. Mana? Udah selesai. Udah selesai, syukurlah.
Ini hal-hal kayak gini nanti saya share aja di apa di grup, kita pelajari bersama. Sebenarnya waktunya panjang nih. Iya 3 hari harus selesai. Satu, dua. Ada yang mana tentang CP tadi? Ada nggak tentang CP ini? Nah ini kita tuh udah beli properti itu, rugi kalau nggak kita pakai kan. Jadi 30 menit masih cukup ya. Nah pas kan. Nih peserta dari awal ya. Nah kita berbagi praktek baik. Saya minta ini besarin dulu. Ya kita nanti akan berbagi praktek baik. Bapak Ibu jualan nanti ya, bikin bagusnya praktek baik yang di kelas atau bikin modul aja. Bentar, 8 orang nggak cukup kita ya. Ada stick note, tas plano, nah belanja ide, kelompok 1 belanja ide ke misalnya ke kelompok mutar deh, kelompok 2, nanti kelompok 2 ketiga sampai dapat semua. Kemudian kembali ke kelompoknya sharing lagi. Jadi ada yang nunggu tapi ya satu orang sebagai yang tukang jual. Tukang jual artinya pembicaraan. Ya. Mana nanti? Ada nanti itu. Nah sekarang silahkan Ibu cari apa sesuai di sini ya, sesuai di sini aja. Breaking lagi Pak Nol. Belum sampai nasinya. Besok. Ini yang praktek-praktek ini. Nanti sekilas aja ini. Ini praktek-praktek. Seri belajar. Nah, seri belajar itu ada di PMM, nanti udah tahu semua harusnya. Kalau tidak silahkan cari CP Bapak Ibu di laptop yang kita bagikan kemarin kan ada deh. Ini salah satu capaian pembelajaran. Ada di apa? Di yang kita copy kemarin.
Ya silakan bagi ini mana propertinya ini. Kode ngantuk. Dipilih boleh matematik, boleh kelas rendah, boleh kelas tinggi. Disepakati. Misalnya cari modul ajar, cek ininya, CP-nya, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian model diferensiasinya di mana? Ada produk, ada proses, ada kelompok. Nah, nanti satu mana yang perlu yang terbaik kelompoknya boleh buat pulang, tidak untuk makan sama-sama, buat pulang. Gimana? Itu lagi anak-anaknya.